menjadi orang Kristen itu menjamin masuk surga nggak sih? Kita jangan jadi manusia fotokopi. Ya, tajam. Dalam hati tuh ada kayak pertanyaan, sebenarnya saya tuh beneran gak sih diselamatkan sama Tuhan gitu. Shalom. Selamat datang di podcast Rempempons. Dan kali ini kita udah kedatangan ada tamu spesial teman-teman. Di sini ada Bapak Agung Prasetya. Ya, halo Pak. Halo. Selamat datang di podcast Rempempon episode Dua. Yang kedua kali ini. Dan kita bakal bahas sesuatu yang menarik pastinya. Betul. Di hari ini juga kita akan ngobrol-ngobrol santai juga. Betul. Kita juga diskusi-diskusi pastinya bareng sama Pak Pras hari ini. Nah, tapi Pak Pras, ini siapa ya? Wah, kita mau kenalan dulu nggak sih? Tak kenal maka tak sayang katanya. Kan? Nah, kira-kira Pak Pras ini siapa sih dan sedang dari ada mana di mana? sih? Dari mana sih asalnya juga? Silakan Pak Pras. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetya Susanto. Saya lebih pengen dipanggil Pras. Oke. Saya berasal dari sebuah kota kecil di pinggiran Jogja, namanya Moon Island. Moon Island, Moon Silent. Ya, Muntilan. Ya. Dan saya sekarang ditempatkan melayani di GKI Pengampon sebagai pendeta. Oke. Begitu? Oke. Pendeta kesayangan kita semua ya. Pendeta kesayangan, betul. Oke, jadi sebenarnya kita hari ini podcast tuh mau bahas tentang apa sih Kak Putri? Tentang apa ya? Ini temanya tuh menarik banget loh. Sangat sensitif juga. Mungkin juga buat teman-teman yang suka ngulik nih. Nah, ini temanya nih. Yang mau tahu Kristen nih. Nah, jadi kita bakal bahas apakah kita menjadi Kristen, menjadi orang Kristen itu menjamin masuk surga nggak sih? Nah, jadi Kristen menjamin masuk surga nggak sih? Kalau misalnya menurut Kak Putri sendiri, apakah jadi Kristen tuh menjamin masuk ke surga gitu ya? Nah, itu juga sebenarnya yang mau aku tanyakan sih ya. Yang mau aku tanyakan gitu. Betul banget. Dan di hari ini kita bakal bahas juga, mungkin kita bakal ada beberapa pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan dari teman-teman juga kita, dari Pak. teman-teman. Dan juga nanti kita akan tanya kalau misalnya menurut dari sudut pandangnya Pak Pras sendiri tuh, kalau jadi Kristen tuh apakah menjamin masuk surga apa enggak gitu ya. Dan yang pertama nih mungkin paling awal apa ya, paling umum lah gitu ya, paling common questionnya, kalau misalnya surga itu adakah versi-versinya? Kalau misalnya di agama Kristen ada yang diomong surga dan neraka seperti itu. Mungkin juga di agama-agama lain ada yang bahas tentang surga dan neraka. Apakah surga itu variannya banyak gitu ya? Apakah ada surga versi Kristen? Apakah ada surga versi Katolik? Surga versi Buddha? Apakah ada Pak gitu? Iya. Oke, ini belum sudah pertanyaan susah sekali ya. Lumayan berat ya. Oke, teman-teman, kita perlu menyadari bahwa di dunia ada banyak agama. Kalau dicek di Google itu katanya ada yang mengkategorikan minimal 12 agama besar. Kekristenan, Buddha, kemudian Islam, kemudian di Jepang ada Shinto, kemudian di Cina ada Konfusius, dan di India ada banyak lagi gitu ya. Dan dari 12 itu diturunkan menjadi sekitar 3.000 sampai 4.000 agama. Dan setiap agama memang mengajarkan tentang surga dengan istilah yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah ada versi surga tertentu, ya kita harus menghormati bahwa setiap agama memang mengatur atau memiliki konsep mereka tentang surga, gitu ya. Tetapi apakah realitanya surga itu banyak atau tidak, itu akan kembali kepada iman masing-masing. Betul. Dan kalau kita beriman secara Kristen, maka surga itu ya realita yang dibawa oleh Kristus sendiri. Apa yang Yesus Kristus sampaikan, itulah surga yang kita pegang. Apakah agama lain sama dengan realita tersebut? Saya harus dengan rendah hati mengatakan saya tidak terlalu tahu. Gitu ya. Jadi harapan saya adalah ketika nanti kita diskusi, kita memang harus mengutamakan kepada
iman Kristen dulu. Karena saya tidak ingin salah ngomong terhadap yang lain. Itu ya, jadi saya harus mohon maaf dulu nih gitu ya, supaya kita nggak salah ngomong ya. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan ya, Seno, dari teman-teman kita. Wah, ada berapa nih? Ada banyak sih berpuluh-puluh ya. Berpuluh-puluh. Tapi kita udah filter Pak, pertanyaan yang menarik gitu ya Pak. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik buat saya gitu ya. Apa tuh? Ini pertanyaannya, kalau tujuan jadi Kristen itu biar masuk surga, apakah ada hal lain yang lebih penting Pak dibanding kita tujuannya untuk masuk surga? Oke. Ya, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Saya dan termasuk GKI juga menghayati bahwa tujuan menjadi Kristen itu bukan masuk surga. Wow. Ini ya, mungkin satu hal yang baru buat kalian ya. Saya pengen mengutip sebuah katekisasi Westminster bahwa tujuan akhir manusia itu adalah memuliakan Allah dan menikmati Allah. Di situ malah tidak disebutkan tujuan manusia itu masuk surga, bukan. Tetapi tujuan manusia didesain, manusia akan mencapai tujuan dia didesain itu ketika dia memuliakan Allah dan ketika dia menikmati Allah. Memuliakan Allah artinya dengan segala apa yang dia kerjakan ketika dia hidup ataupun mati adalah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi apa yang Allah mau dan dia lakukan itu memuliakan Allah. Tetapi juga manusia diberikan kesempatan untuk menikmati Allah, menikmati kebaikan-kebaikan, menikmati kemurahan Allah, menikmati hal-hal yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi menurut saya ini jauh lebih besar dari sekedar masuk surga atau tidak, gitu ya. Karena ini langsung bertujuan pada apakah relasi kita dengan Allah itu kita pegang enggak, kita usahakan tidak, begitu. Dan kayaknya kalau misalkan fokus kita menjadi Kristen itu untuk masuk surga, kayak fokusnya lebih ke kita nggak sih Pak? Ya, exactly. Ya, jadi fokus egois ya. Iya kan? Sepertinya kayak saya melakukan ini karena saya mau dapat ini. Iya kan? Iya betul. Nah, biar ada timbal balik gitu ya, apa yang sudah saya lakukan baik. Ya nanti saya goalnya dapat surga gitu. Sempit sekali. Sementara kalau tadi memang memuliakan Allah dan menikmati Allah, ya fokusnya kembali kepada Allah. Bahwa Allah lah yang memulai dan Allah lah yang seharusnya menjadi tujuan akhir. Bukan kita. Gitu ya. Jadi mungkin kita perlu, ya mau ndak mau kita harus memulai dengan koreksi, berarti ya. Koreksi bahwa tujuan akhir manusia sekali lagi tidak sesempit masuk surga selesai. Menarik. Menarik. Berarti juga kita hidup nih di sini, kita bernafas tiap hari, dikasih pengalaman baru sama Tuhan juga. Itu bukan karena kita goalsnya mau masuk surga, tetapi untuk memuliakan Tuhan dan juga menikmati Tuhan tadi itu ya. Dan kalau misalnya kita ada mungkin ya pemahaman dari teman-teman juga yang ada surga atau neraka gitu ya. Dan kalau misalnya kita bahas Tuhan itu pasti maha pengampun, maha pengasih, maha pengerti gitu ya. Dan maha penyayang pastinya sama manusia. Karena kan kita juga sebagai ciptaannya dalam di dunia ini. Dan kalau menurut Pak Pras sendiri, kalau surga dan neraka itu memang betul-betul ada, kenapa Tuhan masih menciptakan neraka gitu? Kalau Tuhan itu maha pengampun katanya. Tuhan juga kan sudah menebus dosa kita ya di atas kayu salib. Pertanyaan Gen Z ya. Kok Tuhan kok kayak katanya maha pengampun gitu ya. Tapi kok saya masih ada kesempatan masuk neraka juga gitu, kayak nggak 100% saya bakal diampuni dan benar-benar akan masuk surga langsung gitu secara otomatis gitu. Kayaknya mungkin teman-teman di rumah juga ada ya yang tanya kayak gitu. Nah kira-kira menurut Pak Pras sendiri tuh gimana sih? Dulu waktu saya SMA saya punya pertanyaan itu. Dan memang itu bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab ya. Karena saya setuju sekali bahwa kita mengenal Allah yang maha kasih, maha pengampun. Bahkan di dalam Alkitab kita sendiri dikatakan bahwa pengampunan itu sekali untuk selamanya.
Iya, betul. Kalau dia mengampuni kita, mengapa masih ada neraka gitu kan? Saya ditolong oleh seorang rekan, kakak rohani saya, yang mengatakan bahwa keberadaan neraka itu menolong kita untuk meyakini bahwa Allah juga maha adil. Bahwa selain Allah maha kasih, dia juga maha adil loh. Lah ketika Allah maha adil, maka ada istilahnya itu penghakiman. Penghakiman yang dilakukan oleh Allah ketika Allah sudah mempersilahkan manusia, memberikan manusia kesempatan untuk bertobat, memberikan kesempatan manusia untuk mengakui dan ditolong oleh Allah, memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengenal Allah, itu tidak berhenti-berhenti, tapi sampai satu titik ketika manusia tidak mau mengenal Allah, tidak mau menerima Allah, dan tidak mau menerima pengampunan. Lah, disitulah keadilan Allah dinyatakan. Bahwa ya sudah, kalau memang sudah ditunggu ndak mau datang, dibuka ndak mau menyambut, gitu ya. Ya maka bagi mereka yang menolak ada neraka. Ini juga menolong saya karena kalau teman-teman pernah baca buku tentang mengapa ada orang jahat, mengapa ada orang yang membunuh orang lain, atau ada penguasa yang memusnahkan suku bangsa tertentu gitu ya. Saya meyakini bahwa kalau mereka tidak diadili di bumi, artinya misalnya ketika mereka dibawa ke meja pengadilan, mereka malah bisa menang karena satu dan lain hal bisa menang, maka di dalam iman kita bisa pegang, oke, mungkin di dunia dia tidak dihukum, tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, tetapi masih ada neraka. Masih ada neraka yang akan menanti dia dengan segala kejahatannya. Di situ justru saya melihatnya adanya neraka itu menenangkan saya ya. Menenangkan saya karena orang-orang jahat yang ya ampun kok bisa lolos ya di dunia gitu ya. Jangan salah, masih ada yang terakhir loh. Dan itu tidak akan bisa lolos. Kalau mereka tidak bertobat. Kalau mereka tidak menerima pengampunan dari Allah. Gitu. Saya cukup ditolong bahwa neraka itu bukan sesuatu yang kejam gitu ya, tetapi justru neraka itu menunjukkan bahwa Allah kita maha adil. Karena tujuan pertama Allah bukan neraka. Tujuan pertama Allah adalah semua orang itu datang kepadanya. Yes. Gitu. Ya kalau bisa saya yakin Allah maunya semua masuk surga. Gitu ya. Tetapi ya ketika ada orang yang menolak anugerah itu, ya sudah. Kayak hidup tuh juga Allah kasih pilihan ya. Iya, betul. Sampai terakhir pun Allah kasih pilihan gitu. Saya setuju. Iya kan, banget. Iya. Dan Allah menanti sesabar-sabarnya ya. Gitu ya. Jadi kita memiliki Allah yang buat kita kapan ini orang ini bertobat. Tapi Allah yang tahu dan Allah dia bisa menunggu dengan seluas-luasnya dan selama-lamanya. Tapi kalau sampai terakhir tidak bisa, ya sudah. Bukan Allah yang tidak maha pengampun, tetapi orang itu yang memilih untuk tidak mau diampuni. Juga betul. Keren banget loh. Dari sini kita tahu bahwa ya cinta Allah tuh sebegitu besarnya. Dari dari adanya neraka loh, Sen. Betul. Maksudnya tadi Bapak bilang ya Allah tuh sebegitu besarnya, segitu maha besar gitu ya Pak. Tapi cinta kasihnya ke kita tuh luar biasa adil. Betul. Berarti Tuhan itu benar-benar maha segalanya itu. Iya, betul ya. Betul. Gitu. Ya jangan sampai kita melihat Allah dari satu sisi aja ya. Betul. Maha pengampun, maha kasih, maha pemurah. Oh benar sih. Tetapi juga Allah maha benar, maha kudus, maha tahu dan maha adil. Jadi jangan separuh-separuh ya gitu ya teman-teman. Kalau Anda istilahnya mau membahas Allah ya sekali lagi jangan membahas sesuai dengan kemauan Anda ya. Tetapi juga mempersilahkan Allah menjadi Allah dirinya sendiri. Betul. Nah, Gitu. oke, menarik. Boleh. Nah, ini juga relate dengan anak-anak zaman sekarang, Pak. Kayak di lingkungan sekitar mereka tuh ada beberapa anak mungkin yang kayaknya rohani banget gitu. Ada juga yang satu sisi yang ngapain sih ke gereja gitu. Iya, betul. Ngapain sih punya komunitas, ngapain sih datang ke persekutuan, apa sih yang didapat. Nah, pertanyaannya
gimana caranya kita bisa mempertahankan iman itu di tengah-tengah lingkungan kita yang mungkin ya sama-sama seiman gitu, tapi tidak mendukung kita untuk memperkuat iman kita gitu loh Pak. Saya coba bukakan dari Lukas ya, Lukas 17 ayat 21. Itu menarik karena di situ dikatakan Yesus sendiri ngomong bahwa ketika ada orang mengatakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab Yesus ngomong sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu itu artinya bahwa realita surga itu bukan nanti di sana, tetapi realitas surga itu sudah ada di sini. Lah, memang ini perlu kita istilahnya mau bersama-sama terbuka bahwa jangan-jangan selama ini yang dipegang oleh kita semua masuk surga itu masuk di sebuah tempat. Masuk surga itu artinya nanti kalau kita mati kita akan menuju alamat ini gitu ya. Padahal kalau kita mendengarkan apa yang Kristus sampaikan, surga itu realita sekarang. Ya memang dan nanti. Tetapi surga itu adalah realita ketika kita hidup bersama Allah. Menikmati Allah itu loh. Lah kalau kita menikmati Allah, memuliakan Allah, maka ini dikerjakan sekarang dan kita nikmati sekarang. Lah kalau kita sudah memahami bahwa realitas surga ini saat ini, maka yang harus kita kerjakan ya hidup sesuai dengan surga, sesuai dengan realita kita di surga. Hidup sesuai realita di surga itu apa? Hidup bersekutu, hidup melayani, saling mengasihi gitu ya. Hidup yang memuliakan Allah, yang memancarkan Kristus melalui diri kita. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mengklaim aku Kristen, tetapi aku ndak mau ke gereja, aku ndak mau bersekutu, aku maunya dengar khotbah cukup online gitu ya, maka ya kita akan menyayangkan dia. Karena artinya dia percaya sama Kristus, tetapi tidak hidup di dalam realitas surga saat ini. Kalau kita menyadari bahwa kita hidup di dalam Kristus dan kita masuk surga loh sekarang, maka ketika kita bekerja, ya kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena itu memancarkan Kristus. Kalau sekolah, ya sekolahlah sejujur-jujurnya. Ujian jangan nyontek. Ujian kerjakan sebaik-baiknya. Karena itu memuliakan Kristus. Lah, karena kita hidup di dalam kepelbagaian, yang bekerja luar biasa, yang sekolah, kerja keras gitu ya. Tentu sebagai manusia kadang kita mengalami kelelahan. Sebagai manusia kadang kita mungkin ada banyak pengaruh sehingga kita membutuhkan diteguhkan, diingetin kembali. Maka disitulah pentingnya persekutuan. Disitulah pentingnya kita diskusi seperti ini. Sehingga realitas surganya tidak hilang. Realitas surganya tidak kemudian dilupakan, tetapi dihidupi terus. Jadi bagaimana kita menyikapi teman-teman yang jadi Kristen tetapi memilih untuk keluar dari persekutuan gitu ya. Ya kita sekali lagi menyayangkan mereka. Tapi mungkin yang perlu kita kerjakan kepada mereka adalah kita jangkau. Kita coba pahami mengapa mereka memutuskan demikian. Jangan-jangan yang mereka tolak bukan Kristusnya, tetapi ada pengalaman-pengalaman yang tidak enak di dalam komunitas, sehingga mereka membuat aku ndak mau ke situ, itu ya. Ya itu yang mungkin perlu kita cek. Ada kepahitan ya Pak. Betul gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sahabati, mungkin dia akan menjadi aku mau berkomunitas, meskipun komunitasnya tidak sama dengan komunitas yang melukai dia, gitu ya. Itu sebabnya saya seneng kalau kita punya kelompok kecil. Karena ketika kita kelompok kecil, di situ ada orang-orang yang bisa bersahabat. Realitas surga itu bisa diwujudkan dalam kelompok kecil dengan lebih mudah daripada kalau gede ya. Nah, lebih otentik, lebih intimate lebih ya Pak. intim ya. Lah, jadi kalau mau curhat, kalau ada yang dirasakan tidak enak, bisa kebuka semuanya.
Itu lah, tapi tetap dibutuhkan komunitas besar ya, karena disitulah kita sama-sama menerima penguatan bareng. Betul. Gitu. Jadi mirip kayak mungkin bisa dibilang juga dari diri kita sendiri gitu ya, untuk berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus bareng-bareng. Itu dulu ya. Fondasinya dan juga bisa nantinya berbuah bareng-bareng di dalam Kristus juga ya Pak. Berbuah dan bertumbuh. Betul. Tadi menarik sih Pak. Berarti maksudnya surga itu bukan berarti di saat kita mati ya Pak. Maksudnya kan kadang orang tuh mikirnya surga tuh ya kita ketemu surga pada saat kita meninggal gitu. Tapi menurut Pak Pras tuh ya kita bisa terus menghidupi surga itu di saat kita masih hidup pun bisa gitu kan. Menurut Alkitab bukan menurut saya gitu ya. Menurut Alkitab surga itu sudah kita nikmati sekarang. Tetapi memang penggenapannya yang sempurna ya nanti kedatangan Kristus. Gitu. Bisa jadi kedatangan Kristus kita sudah mati. Tapi kalau kita masih hidup ya enjoy gitu ya. Tapi baik kita mati ataupun hidup, selama kita bersama Kristus, di dalam Kristus, nggak masalah. Surga itu akan kita nikmati sempurna nanti. Tapi sekarang jangan lupa kita ini sudah di surga sebenarnya. Gitu dong. Nah, gitu ya. Adem ya. Adem ya. Kayak ada oke siap. Okay. Kita agak-agak lebih relax gitu jadinya dengerin. Betul. Oke. Dan kalau misalnya dari Seno, menurut mungkin pertanyaan dari teman-teman juga kali ya, ada yang mungkin bertanya kalau misalnya kita benar-benar diselamatkan oleh Tuhan, benar-benar diampuni oleh Tuhan, gimana sih sebenarnya kita caranya untuk tahu kalau dan yakin kalau kita tuh benar-benar diselamatkan? Jangan-jangan mungkin kita nih maksudnya diselamatkannya itu karena kita merasa diselamatkan karena kita cuma bangga aja kita jadi orang Kristen gitu Pak. Jadi kayak mungkin oh ya udah saya KTP Kristen, saya ke gereja tiap minggu, saya ikut pelayanan aktif, saya ikut di sel group juga mungkin ya. Tapi anak Tuhan banget ya. Anak Tuhan banget gitu. Tapi sebenarnya dalam hati tuh ada kayak pertanyaan. Sebenarnya saya tuh beneran gak sih diselamatkan sama Tuhan gitu. Dan kemarin juga kan kita memperingati Paskah dan Pentakosta ya Pak, ya kan. Relate tuh untuk tentang diselamatkan. Mungkin buat teman-teman juga ya. Wah, ini ya. Saya senang dengan nasihat atau ajaran dari Rasul Paulus. Dari Rasul Paulus itu mengatakan bahwa ketika kita meyakini bahwa kita diselamatkan, maka kita mendapatkan tugas, seolah-olah tugas gitu ya, bahwa kita perlu mengerjakan keselamatan kita. Nah, jadi ketika Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi bahwa kerjakanlah keselamatanmu, itu bukan berarti supaya saya mendapatkan keselamatan, bukan. Tetapi bahwa karena kita meyakini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Allah sudah mengerjakan terlebih dahulu di dalam kita, maka kita perlu mengerjakan dalam arti mewujudkan atau menghidupi bahwa apa yang sudah kita terima dari Allah melalui Kristus, anugerah keselamatan itu harus dikonkretkan, harus diwujudkan. Nah, pola kerjakan keselamatan artinya sama seperti kita berolahraga. Workout itu sama seperti kita berolahraga, bahwa kalau kita yakin bahwa ini kita miliki, maka kita perlu perkuat, kita perlu tampilkan, kita perlu hayati terus supaya semakin kuat, supaya semakin terlihat. Dan ya akhirnya kita semakin yakin bahwa ya inilah keselamatan itu. Lah, mengerjakan keselamatan itu apa? Seperti tadi saya sampaikan gitu ya, kalau Anda ingin mengerjakan keselamatan ya berkomunitaslah. Ikutlah dalam pelayanan, ikutlah dalam pekerjaan baik, kesaksian atau ya menjangkau masyarakat, atau bekerja sebaik-baiknya, itu juga mengerjakan keselamatan. Dari kita mengerjakan keselamatan sama seperti kita olahraga ya. Kalau Anda olahraga rutin, maka semakin lama Anda akan meyakini tubuhku semakin sehat, ototku makin kuat, gitu kan. Di situ kemudian kita sama dengan keselamatan. Ketika kita mengerjakan keselamatan, maka semakin lama kita akan meyakini otot iman kita akan semakin kokoh dan kuat. Gitu.
Tapi menariknya Rasul Paulus, orang yang sama yang mengatakan kerjakan keselamatan itu, dia juga memperlihatkan titik di mana ketika dia yakin dengan keselamatannya itu, justru membuat dia semakin sadar bahwa dia berdosa. Iya betul. Ada surat Rasul Paulus mengatakan bahwa anugerah Allah diberikan kepada kita kepada semua manusia, dan akulah yang paling berdosa loh. Semakin orang menyadari keselamatannya, semakin dia sadar bahwa dia butuh anugerah itu. Jadi kalau tadi Seno katakan gitu ya, ada orang Kristen yang yakin dengan keselamatannya, terus dia malah gitu bangga pamer gitu ya, kok malah agak salah ya. Karena semakin kita menyadari bahwa kita selamat, itu harusnya membuat kita semakin membumi, membuat kita semakin rendah hati, bahwa keselamatan itu bukan karena kita, tetapi karena Kristus. Betul. Ini kan yang ada di dalam Efesus 2 ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9, bahwa oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena perbuatan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan karena kekuatan kita sendiri ya Pak. Kekuatan kita. Benar. Nah, jadi salah satu dampak keselamatan, bagaimana kita yakin kita selamat gitu ya istilahnya ya. Apakah kita semakin rendah hati? Apakah kita semakin membutuhkan Allah? Karena kalau kita sudah makin rendah hati, makin membutuhkan Allah, saya kok yakin ya, orang itu nggak akan jauh dari komunitas. Orang itu nggak akan anti dengan pelayanan. Karena dia semakin menyadari bahwa aku bukan siapa-siapa. Aku bisa selamat, itu karena Allah. Oke. Berarti kayak ilmu padi ya, semakin diisi dalam Tuhan, semakin nunduk gitu ya, semakin merendah abangku, dan menyala, tetap menyala gitu, tetap berbuah dalam Kristus ya kan, tapi kita nggak boleh tinggi hati gitu, karena kita tahu kita diisinya sama Tuhan, kita juga harus semakin menyatakan kasih Tuhan juga dalam kehidupan kita ya Pak. Betul. Ini yang mungkin kita bisa bilang paradoks ya, bahwa semakin kita menyadari keselamatan, maka yang semakin muncul itu Kristus, bukan kita. Nah itu. Balik lagi ya Pak. Kembali ya, bahwa hidupku adalah milik Kristus. Semakin aku diisi oleh Kristus, maka yang semakin terlihat oleh orang-orang di luar sana justru Kristusnya. Ngapain kita memamerkan diri? Kalau memamerkan diri artinya yang makin nampak adalah namanya kita sendiri, gitu kan. Jadi malah keliru. Me gitu ya. More of God, less of me gitu ya. Ada kan ya? Betul, ada betul, yang tulisan-tulisan seperti itu. Setuju banget. Oke. Tapi ini juga ada yang menarik ya, dari pertanyaan teman-teman ini ada yang menarik juga nih. Salah nggak sih kalau kita takut masuk surga? Loh. Kalau kita takut masuk surga. Loh. Takutnya kok takut masuk surga? Kok udah insecure duluan gitu. Udah ngerasa nggak layak gitu ya? Iya, mungkin kayak saya nggak layak deh masuk surga, mendingan saya masuk neraka aja gitu kan. Kok gitu jadinya? Absolut sinema ya. Ya. Salah nggak takut masuk surga ya. Oke. Kak, mungkin kita perlu mendapatkan kejernihan ya. Kejernihan apa yang dia sebutkan dengan takut masuk surga dulu. Gitu ya. Kalau dia memahami takut masuk surga karena nanti di surga itu membosankan. Isinya cuma nyanyi-nyanyi terus gitu ya. Isi-isinya kalau nanti di surga dia nggak bisa menikmati banyak hal. Ya membuat dia takut, ngapain sih masuk surga gitu ya. Dan ya kalau kayak gitu bisa aja orang itu jadi merasa takut lalu merasa bersalah. Ya sekali lagi, kalau surganya dilihat sebagai lokasi, sebagai tempat yang nanti kita tuju, ya dia bisa jadi takut karena dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi kalau kita memakai kebenaran di Alkitab bahwa surga itu adalah sekarang, realitas surga itu adalah ketika kita menikmati Allah, berarti kita memiliki relasi dengan Allah yang ya sekarang ini, ketika bekerja, ketika kuliah, ketika sekolah, ketika pacaran, ketika bergaul gitu ya, dan kita bisa mendapatkan komunitas yang suportif, kita mendapatkan pertumbuhan, tempat pertumbuhan rohani yang baik. Lah itu surga, kenapa ditakuti? Kenapa harus takut ya? Iya, karena sudah ada sekarang kok. Iya sih, betul. Kayak Kristen juga mengajarkan kita untuk menghadapi kematian tuh nggak perlu rasa takut kan Pak? Ya,
Karena konsep kita akan kematian bukan akhir. Kematian bukan penentu atau penutup dari kehidupan kita. Malah kematian sebenarnya kita bisa lihat seperti pintu masuk. Pintu masuk bahwa setelah kita meninggal, kita tahu kita akan memasuki realita berikutnya, yaitu ya pengharapan kita, relasi dengan Allah yang kekal. Kalau di dunia memang surga, tetapi kan terbatas ya, masih terbatas. Sedangkan realita berikutnya relasi dengan Allah yang selama-lamanya, dan memang pintu masuknya kematian. Meskipun saya yakin kita semua, Pak, kalau boleh nggak usah pakai mati gitu ya. Ya memang sih di Alkitab juga memberikan berita atau indikasi kalau memang Kristus datang, tidak harus menunggu semua mati gitu kan. Yang memang masih hidup akan langsung berjumpa dengan Kristus. Ya silahkan, tetapi kuncinya adalah memang kita tidak perlu takut dengan kematian. Nah, apalagi kalau misalnya kematian dianggap sebagai kuasa yang menakutkan. Kristus juga mati, tapi Kristus juga bangkit. Artinya kematian itu sudah dikalahkan. Yes. Gitu. Karena hidup adalah Kristus dan mati kita adalah keuntungan. Ya. Wah, cakep. Gitu ya. Wah, kayaknya sering ngelihat itu ya, ngelihat papan nisan ya. Ada ayat-ayat Alkitabnya ya. Quotes itu selalu ada ya. Ya quotes itu tuh kayak pasti ada sudah aja mendarah gitu daging ya. gitu ya. Oke, Pak. Jadi kalau misalnya kita nggak perlu takut tentang kematian gitu ya, Pak, karena juga kita juga yang penting hidup dalam Tuhan gitu. Gimana kita mempersiapkan diri gitu untuk itu dia. memasuki realitas surga itu gitu. Nah ini Pak, aku juga mau nanya nih Pak, anak-anak muda itu gampang banget tergoda Pak, gampang banget balik lagi ke hal yang mungkin toksik buat dia, racun buat dia. Gimana cara menghadapi suatu pertobatan kalau misalkan kita selalu jatuh ke dalam dosa? Dan ya apakah kita bisa, tujuan kita tetap akhirnya nanti ke Yesus Kristus dan kita bisa masuk surga gitu kalau misalkan kita terus-terusan jatuh dalam dosa gitu loh Pak. Ya, oke. Memang ini jadi pertanyaan umat juga ya, bukan cuma pertanyaan anak muda. Seringkali orang memiliki kekhawatiran, bagaimana jika aku sudah selamat, aku sudah menerima keselamatan itu, tetapi kan aku hidup di dunia dan sebagai manusia aku bisa kepleset. Sebagai manusia aku bisa tetap melakukan dosa atau kesalahan. Dan bila nanti aku mati pas berdosa bagaimana tuh gitu ya. Saya memakai dua pendekatan untuk pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya pertanyaan yang valid sekali ya, sangat valid karena kita memang masih hidup di dalam dunia. Yang pertama teman-teman bahwa seperti tadi saya sampaikan, realitas surga itu relasi dengan Allah. Dan Kristus, kita meyakini bahwa Kristuslah jalan kebenaran dan hidup. Artinya Kristus satu-satunya jalan kita kepada Allah Bapa, realitas surga yang sempurna itu. Jadi keselamatan kita itu bergantung kepada Kristus, bukan kepada perbuatan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita tidak bisa mengandalkan perbuatan kita. Yang kita bisa lakukan hanyalah beriman kepada Kristus, gitu kan? Karena Kristuslah jalan kita satu-satunya kepada keselamatan itu, maka tidak ada perbuatan yang bisa kita andalkan. Atau sebaliknya, perbuatan dosa itu juga akhirnya tidak menentukan apakah seseorang itu masuk surga atau tidak. Selama dia percaya sama Kristus, selama dia mau percaya dan mengikut Kristus, maka dia sudah mendapat jaminan masuk surga. Bahwa kemudian dia melewati hidup yang berdosa, dia hidup yang jatuh dalam dosa lagi gitu ya, itu tidak akan membatalkan kasih Allah. Nah, jadi tidak ada yang memisahkan kasih Allah bagi kita. Itu yang pertama ya. Tapi yang kedua, kita juga perlu teliti bahwa karena realitas surga itu adalah realitas saat ini, bahwa kita hidup dengan Allah ini bisa kita hayati sekarang, maka akan menjadi sayang atau ironis kalau kita tetap berdosa terus. Jadi kalau kita sudah menghayati, ya aku masuk surga nih, aku yakin masuk surga,
gitu ya, atau sekarang aku sudah menikmati surga. Maka kalau sudah menikmati surga, ya jangan main-main dengan dosa. Jangan balik lagi. Jangan balik lagi gitu Jangan ya. jatuh di kubangan yang sama ya. Betul, kan jadi Lubang ya. Di lubang yang ya. sama. Oke. Ya, hampir jadi mirip ironis lah. ya, jadi ironis Iya. karena kamu tuh sudah diselamatkan loh. Tetapi kenapa hidupmu tidak mencerminkan keselamatan itu? Gitu ya. Jadi teman-teman ada istilahnya dua sisi ya, bahwa kalau pertanyaannya, Pak, kalau aku sudah percaya Kristus, terus aku dosa, masuk surga enggak? Oh, Kristus sudah menjamin kok. Perbuatanmu tidak menjaminmu apa-apa. Yang menjamin adalah Kristus, kasih Kristus. Jadi aman gitu ya. Tetapi di sisi lain yaitu jangan main-main dengan dosa. Karena artinya kita tidak menikmati surga yang sekarang. Sayang, istilahnya malah sayang kalau orang-orang masih bermain-main dengan dosa. Dan merasanya, maksudnya gini ya, apa yang, maksudnya di saat kita mengalami Kristus tuh, yang saya rasakan ya Pak, kayak ya Kristus sudah memberikan sepenuhnya seluruh hidupnya buat kita sudah diselamatkan, ya jangan disia-siain gitu loh. Ya, betul. Jangan, saya selalu memakai analogi seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita menerima keselamatan, itu seperti kayak kita dikasih paspor baru gitu ya. Terus misalnya teman-teman mengklaim, aku sudah dapat paspor Jepang misalnya. Wah, selamat ya, kamu dapat paspor Jepang. Terus sekarang kamu kalau ngobrol bagaimana? Oh, tapi aku suka bahasa Cina. Oke. Loh sebentar, kamu pengen ke Jepang, dapat paspor Jepang, tapi pengen ngomongnya pakai Cina, agak aneh gitu ya. Terus kamu suka makan apa? Aku ya sukanya makan steak. Loh, bukan sushi? Enggak, aku tetap suka steak. Loh, kamu pakai paspor Jepang, pengen masuk Jepang, tapi suka ngomong Cina, tapi makannya steak, terus pakaiannya pakai pakaian kebudayaan batik misalnya gitu ya. Lah ini kita jadi akan bertanya-tanya, ini orang beneran masuk Jepang nggak sih? Atau bener-bener mau pengen ke Jepang nggak sih? gitu ya. Jadi kok perilakunya nggak cocok gitu. Yes. Ya, itu yang sering saya pakai analogi supaya orang-orang, ya loh, kita ini kalau sudah selamat, ya hidupilah keselamatan itu. Jangan main-main. Meskipun ya kita bisa sadar ada orang pakai paspor Jepang tapi sekali-sekali pakai baju batik, oke deh, mungkin lupa gitu ya teman-teman ya. Tetapi jangan kemudian ya sengaja, apalagi malah kayak tadi dibilang berkubang terus di dalam dosa, ya jangan. Iya, betul. Okay. Dan tadi juga Pak Pras sempat ada senggol-senggol sedikit gitu ya tentang berpegang pada Kristus gitu ya, dan juga hidup dalam Kristus juga. Apa kabar mereka yang ada mungkin di luar dari Kristen gitu Pak? Kalau misalnya mungkin orang-orang di luar Kristen, di luar Katolik gitu ya, yang mungkin bukan pengikut Kristus bisa kita bilang gitu, kayak ya bukan gitu juga sih, cuma kayak orang-orang yang mungkin beragama lain gitu. Dan yang pengen tahu juga pengen tahu juga mungkin ya. teman-teman yang mungkin relate gitu, mau ada nanya-nanya kayak gini gitu ya. Kalau misalnya orang-orang yang di luar Kristen, non-Kristen gitu, tapi mereka tuh berbuat baik gitu, walaupun kita tahu ya kalau misalnya masuk surga itu bukan cuma karena berbuat baik, tetapi menghidupi Kristus itu ya. Tapi gimana, apa kabar yang mereka yang di luar Kristen gitu? Apakah Tuhan Yesus nggak mau menyelamatkan mereka, atau mereka punya paham yang lain gitu Pak? Kalau menurut dari Bapak tuh gimana sih gitu? Apakah cuma orang Kristen yang diselamatkan gitu? Bagaimana dengan mereka yang mungkin belum pernah mendengar tentang Injil gitu Pak? Gitu. Yang belum mengenal Kristus gitu. Yang mungkin belum hidup dalam Kristus juga. Wah, ini pertanyaannya berlapis-lapis nih, gitu ya. Nggak mudah ini ya untuk menjawab dalam satu tembakan gitu ya. Saya pengen mulai dengan apa yang disaksikan Alkitab, bahwa begitu besar Allah mengasihi dunia. Yohanes 3:16 gitu ya, bahwa Allah itu mengasihi semua orang. Bahwa Allah itu mengasihi ciptaannya, dan kasih Allah itu tidak terkotak-kotak. Nah, jadi bahwa Allah mengasihi semua orang artinya dia mengundang semua orang untuk datang kepadanya, untuk, kalau bahasanya tadi ya, masuk surga, gitu ya. Nah, memang di dalam konsep kekristenan, bahwa ketika Allah mengasihi seluruh dunia, dia memberikan anaknya
supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita menghayati bahwa kata barang siapa itu tidak dikunci dengan agama. Ketika Allah mengasihi dunia, cuma orang beragama Kristen yang percaya sama Kristus. Jangan, gitu ya. Tetapi barang siapa, artinya memang siapapun. Itu justru orang Kristen itu harus dipahami bukan orang yang beragama Kristen loh ya. Orang Kristen di dalam konsep Alkitab adalah orang-orang yang percaya dan mengikut Kristus. Sesederhana itu. Lah, agama Kristen itu adalah respon orang yang percaya sama Kristus akan Yang Maha Kuasa. Agama itu selalu dilihat sebagai usaha manusia untuk mengorganisir, membuat semacam sistematika bagaimana kita berrelasi dengan Yang Maha Kuasa. Itu agama ya. Nah, jadi agama Kristen kalau di dalam konsep kita malah tidak menyelamatkan. Agama itu tidak menyelamatkan. Oke, agama itu tidak menyelamatkan ya. Karena Kristuslah yang menyelamatkan. Gitu ya. Jadi kalau kemudian kita kembali ke pertanyaan Seno, Pak, orang kalau agamanya macam-macam bagaimana? Maka saya suka dengan penjelasan David Platt gitu ya, bahwa karena Kristus adalah juru selamat kita satu-satunya, maka satu sisi kita memiliki jaminan bahwa kalau kita percaya kepada Kristus dan mengikut Kristus, maka kita sudah mendapat kepastian keselamatan itu. Lah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak seagama kayak kita gitu kan? Maka kita perlu kembali kepada pernyataan bahwa karena Kristus adalah satu-satunya juru selamat, maka biarlah Kristus yang menentukan. Jangan kita yang menghakimi. Jangan kita yang menghakimi, oh kalau kamu agamanya ndak Kristen, kamu pasti masuk neraka. Oh ya ndak bisa. Udah ngejudge ya Pak. Udah ngejudge gitu ya. Loh, kalau kita memang keselamatan kita itu karena Kristus, bukan karena agama kita, maka kita juga perlu mempersilahkan Kristus untuk berelasi, menawarkan itu kepada mereka. Caranya gimana? Ya nggak ngerti gitu ya. Jangan batasi Allah, tapi mempersilahkan mereka berjumpa dengan Kristus dan mereka akan mengambil keputusan sendiri. Keputusannya kapan? Ya nanti Allah yang nunggu. Jangan kita yang motong, jangan kita yang menghakimi. Betul. Gitu ya. Lah terus kalau kayak gitu ngapain kita menjadi Kristen? Nah, saya lebih suka dengan model seperti ini. Kalau teman-teman diberikan kepastian, maka jangan Anda mengambil yang mungkin. Kalau kita percaya sama Kristus bahwa kita 100% dijamin masuk surga gitu ya, atau dijamin berrelasi dengan Allah, maka ambillah yang 100% itu. Tetapi jangan kemudian mengatakan yang masih mungkin itu menjadi, wah ini pasti tidak bisa nih. Loh kok kita yang membuatnya menjadi 0%? Tidak bisa dong. Kristus masih berkarya, Kristus masih bekerja, dan biarlah Kristus yang menentukan. Jadi apakah agama-agama lain bisa selamat Pak? Gitu ya. Maka jawaban itu perlu kita arahkan kepada Kristus. Kristus maumu gimana? Kalau Kristus memang menghendaki dia selamat gitu ya, maka yang menyelamatkan dia bukan agamanya, tetapi Kristus tetap yang menyelamatkan dia. Oke, berarti bukan tugasnya kita untuk menilai siapa yang akan masuk surga, apakah dia akan masuk surga atau tidak, ataukah gimana-gimana. Yang penting gimana kita sebagai pengikut Kristus ya gitu ya Pak. Betul. Tugas kita bukan menghakimi mereka, tetapi tugas kita adalah membangun realitas surga, membangun relasi kita dengan Kristus, dengan Allah. Itu tanggung jawab kita, betul. Dan syukur-syukur ya kita tetap merangkul mereka. Karena tugas kita ya menghadirkan Kristus bagi mereka. Menjadi perpanjangan kasih Tuhan juga. Betul. Hati-hati ya teman-teman. Saya pikir ini menjadi menarik teman-teman, karena kita harus menyadari sejarah kekristenan di Indonesia. Sejarah kekristenan di Indonesia itu tidak selalu terang. Karena memang di masa lalu orang-orang yang mengabarkan Injil gitu ya, seringkali mereka malah tidak membawa Kristus. Yang mereka bawa adalah
tata cara kekristenan atau tafsir tentang Alkitab versinya mereka yang kemudian dipaksakan kepada orang lain. Dan ini yang terkadang membuat orang-orang yang mendengar atau melihat menjadi, loh kekristenan kok kayak gini. Nggak, malah istilahnya menyengsarakan, menghakimi, malah menindas gitu ya. Maka kita perlu di zaman ini, Seno dan Putri, kita perlu kembali kepada konsep bahwa mari kita memuliakan Kristus, membawa Kristus ke dunia pekerjaan, ke kuliah, ke pacaran, ke kita bergaul, ya nilai-nilai Kristus itu loh. Nilai-nilai kesetiaan, nilai-nilai keadilan, kejujuran, ketaatan. Dan itu yang akan membuat orang-orang akan melihat, oh ini toh kekristenan. Oh ini toh murid Kristus. Gitu ya. Zaman dulu kan kita itu Kristen sama dengan pakai baju ini itu, melakukan ini itu membawa agama Kristen. Dan kita bisa paham mengapa orang-orang menjadi malah tidak suka. Karena yang dibawa bukan Kristusnya, yang dibawa agamanya. Nah, jadi yang kembali lagi fokusnya mau kemana? Gitu. Kembali lagi fokusnya mau kemana? Setuju. Betul. Itu yang perlu kita hidupi. Yang pasti fokusnya cuma satu, ya Tuhan Yesus atau Kristus sendiri. Asik. Nah, pembahasannya lumayan berat hari ini. Tapi cukup menarik dan adem. Cukup menarik. Iya. Tapi aku boleh nggak tanya satu lagi? Boleh banget. Boleh banget ya. Sebenarnya bukan Seno sih yang ngejawab, harusnya Pak Pras yang ngejawab. Karena yang ditanyakan Pak Pras ya. Kenapa aku tanya ke Seno ya? Pak, gimana sih caranya membedakan? Nih kadang kita kan ya kalau melihat pakai kacamata kita sendiri, kita kadang suka bingung ya membedakan kita tuh sebenarnya mengikut Kristus itu benar-benar dari hati kita, atau karena kita ikut-ikutan orang. Ikut-ikutan teman, ikut-ikutan pasangan, ikut-ikutan keluarga gitu. Karena papa mama saya Kristen, saya ikut ke gereja, saya dapat keselamatan kah gitu? Atau memang dari diri saya, dari diri kita sendiri? Gimana sih Pak cara menemukan hal itu tuh benar-benar dari hati gitu? Memang kita tidak memungkiri ya teman-teman ya, bahwa kekristenan bisa dibawa oleh orang-orang kepada kita, baik itu orang tua atau mungkin sahabat atau mungkin komunitas gitu ya. Kemudian ketika kita melihat kekristenan seperti itu, maka kita tertarik, kemudian kita percaya juga deh. Nah, tapi kemudian dalam perjalanannya bisa jadi orang yang memperkenalkan Kristen kepada kita itu malah orang yang melukai kita. Menjadi orang yang malah kok malah ndak kayak Kristus sih gitu ya. Membuat kita padahal aku tuh pengen ikut, kok malah terluka dan malah diperlakukan seperti ini. Maka bagaimana kita bisa memastikan imanku adalah iman personal, bukan iman yang lain-lain. Saya suka dengan istilah menjadi Kristen yang otentik. Otentik artinya ya berelasilah dengan Kristus secara tulus, apa adanya. Gitu. Jangan berelasi dengan Kristus mengikuti polanya Seno. Jangan mengikut Kristus memakai polanya pendeta A atau pengajar ini gitu ya. Karena bisa jadi kita tidak akan mencapai standar itu. Tetapi bangunlah relasi dengan Kristus secara intim. Ketika memang engkau marah, sampaikan itu kepada Kristus. Ketika engkau kecewa, ngomonglah dengan Kristus. Apapun yang engkau alami, apapun yang engkau hadapi gitu ya, selalu perhadapkan dengan Kristus. Karena jawaban Kristus kepada saya bisa beda dengan Seno dengan Putri. Karena kita masing-masing punya konteks. Gitu ya. Tetapi memang ketika saya tadi ngomong semua kepada Kristus, tetap harus ada koridor, tetap ada acuan gitu ya. Jangan sampai saya pengen Kristus aku punya masalah, terus kemudian doa kepada Tuhan, doa kepada Kristus, aku dikasih tahu sama Kristus. Kasih tahu apa? Kasih tahu bahwa aku harus mencuri nih supaya masalahku selesai. Alkitab nggak ngomong kayak gitu loh, gitu ya. Jadi benar relasi saya dengan Kristus unik, tidak harus sama dengan Seno, tidak harus sama dengan Putri, saya sendiri, tetapi ada koridornya yaitu firman Tuhan. Jadi apa yang Kristus akan sampaikan kepada saya pun gitu ya, tentu tidak akan berbeda apalagi melanggar
firman Tuhan, bertentangan dengan Alkitab, tidak mungkin. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar berelasi dengan Kristus, tidak ikut-ikutan gitu ya. Yang pertama harus berakar. Harus berakar mau tidak mau, supaya kita mengerti ini loh Kristus yang ditampilkan, disaksikan oleh Alkitab. Dan kemudian ketika kita mau bertumbuh tadi ya, berelasi dengan Kristus, ya sesuai dengan koridor. Nah jadi disitulah nanti kita akan memiliki keyakinan, aku tidak ikut-ikut Putri. Karena jalan hidup kita beda, pergumulan kita masing-masing unik, tetapi kita sama-sama bisa memuliakan Tuhan. Saya punya masalah, Putri punya masalah. Putri mendapatkan penyelesaiannya, masalahnya berhasil, dan dia memuliakan Tuhan. Saya mendapatkan masalah, tetapi Kristus mengatakan, yuk, kamu bisa bertahan. Dan kalaupun masalahmu tidak selesai, kamu bisa belajar. Dan ketika saya, oh ya, maaf, masalahku memang tidak selesai, tetapi aku bertumbuh, aku tetap bisa memuliakan Tuhan. Maka sama-sama punya masalah, solusinya bisa beda. Putri menyelesaikan masalah dengan luar biasa dan memuliakan Tuhan. Saya kalah oleh masalah saya, tetapi saya bertumbuh di dalam karakter dan saya tetap bisa memuliakan Tuhan. Otentik. Saya tidak akan mengukur dengan, wah, imanku kalah sama Putri nih. Tidak membandingkan ya Pak. Tidak perlu, betul. Disitulah saya tidak ikut-ikut Putri, tetapi saya tetap bisa memuliakan Tuhan meskipun solusi saya berbeda. Jalan kepada Kristusnya itu berbeda-beda, tetapi unik. yang Saya bilang unik ya, personal dan personal. Personal, Yeah. tapi yang penting adalah memuliakan Tuhan dari diri kitanya sendiri. Aku sempat pernah dengar juga sih dari salah satu romo ya Pak. Maksudnya kita tuh sebagai manusia tuh harus otentik, dan pada saat kita meninggal tuh kita jangan jadi manusia fotokopi. Iya, tajam. Tapi saya setuju. Iya, betul. Iya, Jangan kan, jadi Pak? orang lain. Jangan jadi orang lain. Karena kita nggak pernah bisa jadi orang lain. Iya. Walaupun kembar juga satu sama lain pasti punya keunikannya. Betul. Saya setuju banget. Oke. Wow. Dan Cukup panjang ya. Cukup panjang pembahasannya. Mungkin juga buat teman-teman yang penasaran kayak Lia kayak ini temanya tentang apa sih gitu ya. Yeah. Kok kayak emangnya Kristen doang yang masuk surga atau mungkin gimana? Ya, tadi sudah banyak banget yang dibahas. Ngasih pertanyaan juga. Dan kalau misalnya masih belum merasa cukup dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, mungkin barangkali bisa nanti ditambahkan di kolom komentar. Boleh juga lewat kolom komentar ditambahin lagi kayak kayaknya saya mau nanya ini gitu. Kayaknya topik ini sangatlah menarik, boleh lah ya komen-komen lah ya. Gitu. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang relate kali ya buat di luar sana, mungkin keluarganya juga atau mungkin orang-orang kenalannya yang bertanya-tanya apakah kekristenan itu membawa kita masuk surga apa enggak gitu, atau bagaimana, boleh di-share juga teman-teman. Dan sebelum kita mengakhiri podcast ini ya, kita mau mungkin ada sepatah dua kata statement dari Pak Pras untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah mungkin. Statement tergong. Wah, karena ini statement penutup dan harus yang gong gitu tadi kata Putri ya. Saya suka tapi juga sekaligus takut. Pendeta juga bisa takut ya. Pendeta juga manusia. Ya, tapi takutnya bukan kemudian tidak mau bergerak ya, tetapi harus menjadi waspada dan hati-hati. Gitu ya. Matius 7 teman-teman. Nanti teman-teman di rumah juga bisa membuka gitu ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ketiga ayat ini selalu membayangi saya untuk berhati-hati dengan kekristenan. Jadi kalau kita selalu berpikir bahwa kekristenan adalah seperangkat agama, agama artinya melakukan ini, itu, A, B, C, D gitu ya, maka jangan-jangan kita tidak mengarah kepada Kristus. Karena yang kita fokuskan adalah perbuatannya itu loh. Di sini juga tadi disampaikan orang-orang itu melakukan hal-hal yang menurut kita keren.
Tetapi Kristus ngomong, aku tidak mengenal kamu. Maka kalau tadi kembali kepada topik ya, apakah kekristenan membawa kita masuk surga? Maka pertanyaannya menjadi, apakah kita mengenal Kristus dan dikenal oleh Kristus? Wow. Gitu ya. Jadi ini melampaui agama, melampaui kelompok label tertentu. Tetapi apakah kita memiliki relasi itu loh? Ketika kita memiliki relasi, apapun yang kita hadapi, jatuh bangunnya kehidupan, Kristus memegang kita. Amin, amin. Wow. Jadi sebelum mempertanyakan itu, balik lagi mempertanyakan ke diri sendiri, apakah kita sudah mengenal Kristus dan Kristus sudah mengenali kita. Dan karena ini berlaku buat siapapun. Pernyataan dan pertanyaan ini berlaku pada siapapun, termasuk buat pendeta, termasuk buat penatua, termasuk buat aktivis gereja, pengurus komisi, atau orang yang beragama apapun. Karena apakah pertanyaannya menjadi berlaku buat kita semua? Apakah kita mengenal dan dikenal oleh Kristus? Sudah adakah relasi itu? Iya, betul. Jadi kebaikan dan juga setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan itu penting, tapi bukan yang utama. Karena yang utama adalah bagaimana kita mengenal Kristus dan bagaimana kita dikenal oleh Kristus. Wow. Cakep. Keren banget ya. Dan kayaknya pembahasan hari ini panjang banget. Cukup kompleks. Cukup panjang, cukup kompleks dan cukup seru sensitif gitu ya. Mungkin teman-teman di rumah juga jangan lupa untuk membangun relasi dengan Kristus, karena gimana pun yang terpenting bukan kita, tetapi bagaimana Kristus yang ditampakkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, gak cuma relasi dengan Tuhan, dengan Kristus, tapi relasi juga dengan sesama ya Pak. Nanti pasti mengarah ke situ. Akan mengalir ya Pak. Betul. Okay. Jadi jangan lupa berkomunitas, jangan lupa untuk membangun relasi melalui persekutuan, pelayanan. Oke. Terima kasih banyak Pak Pras sudah membahas tentang kekristenan ini. Salah satu topik yang cukup menarik dalam kehidupan kita. Dan juga untuk teman-teman, jangan lupa untuk terus stay tune di podcast Rempempons, karena masih banyak lagi tema-tema atau topik-topik menarik dan yang selalu dan kalau misalkan mau kasih ide boleh banget tema, aku pengen nanti nextnya episode-nya aku pengen tema tentang ini apa gitu. Wah, ya boleh banget untuk DM ke kita juga gitu, ke sosial media kita, di kolom komentar juga boleh gitu Kak, request mau tema ini gitu. Boleh banget. Dan juga untuk teman-teman juga terima kasih banyak udah mau nemenin kita selama podcast ini sampai akhir. Dan kita juga terima kasih sudah boleh punya kesempatan ini ya, boleh biasa. Kesempatan ini luar biasa yang bisa diskusi panjang banget ya. Menarik ya, ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri harus belajar dan berproses. Sama-sama berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan berbuah di dalam Kristus. Bareng-bareng yang penting. Iya benar. Oke deh, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. Share juga kalau misalnya teman-teman mau. Seno dan Putri sign off. Bye-bye. Kita pamit. Shalom. Shalom.